Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 9 diantaranya yang pertama saya sendiri yaitu Sari Fajriah, yang kedua Siti Mutia Anggraini, yang ketiga Muhammad Fajar Gumilar Munggaran, yang keempat Tegar Satria Kelana. Adapun materi yang akan kami presentasikan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia diantaranya yang pertama definisi permasalahan pendidikan, yang kedua uraian permasalahan pendidikan, yang ketiga permasalahan pendidikan di Indonesia, yang keempat solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, dan yang kelima permasalahan aktual pendidikan. Untuk materi yang pertama dan kedua akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai definisi permasalahan pendidikan atau disebut juga problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu problem, yang artinya soal, masalah, atau teka-teki. Sedangkan problematik diartikan sebagai ketidaktentuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan mengajar sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Permasalahan pendidikan. Pendidikan di Indonesia semakin hari semakin rendah. Berdasarkan survei UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas gurunya, Indonesia menempati level ke-14 dari 14 negara. Bayangkan saja betapa rendahnya pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di Indonesia yaitu lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Karena seringkali mereka memaksakan kehendaknya tanpa melihat kebutuhan dan minat bakat dari siswanya. Seharusnya pendidikan itu memperhatikan kebutuhan minat dan bakat dari siswanya, bukan malah memaksakan kehendak dari mereka yang membuat ketidaknyamanan kepada siswanya. Tanpa kita sadari, dunia pendidikan sedang mengalami sakit. Yang dimaksud sakit di sini yaitu disebabkan karena biasanya pendidikan itu bertujuan untuk membuat manusia menjadi manusia, tetapi yang terjadi sekarang tidak begitu. Bahkan tidak memanusiakan manusia karena dunia pendidikan sekarang direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Dan tanpa kita sadari, dari rendahnya pendidikan di Indonesia muncullah berbagai masalah. Yang masalah pertama yaitu bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Yang dimaksud dengan manusia robot ini yaitu sistem pembelajaran yang tidak seimbang. Maksud tidak seimbang di sini yaitu pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir atau disebut juga kognitif dan perilaku belajar yang merasa atau disebut juga afektif. Jadi, unsur integrasi cenderung memudar, bahkan hilang, sehingga terjadilah disintegrasi di sini. Padahal, belajar tidak hanya berpikir, sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menilai, menyukai, bahkan bersemangat, dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai sederet instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering saya dengar yaitu siap pakai. Pendidikan menghasilkan manusia yang siap pakai. Di sini berarti pendidikan itu mampu menciptakan manusia yang siap pakai, yang menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dan pengembang persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis dari bidang tersebut, manusia dipandang sebagai bahan atau komponen dalam industri. Namun hal tersebut dipandang baik oleh lembaga pendidikan sekarang.
Masalah kedua yaitu sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau sering disebut juga gaya pendidikan bank, karena di sini guru sebagai pengisi sedangkan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, karena di mana pengetahuan dari guru ditransfer ke dalam otak murid dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan guru. Jadi, hubungannya adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Dan masalah yang ketiga yaitu, dari model pendidikan demikian, maka manusia dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman, bukan untuk bersikap kritis terhadap zaman. Untuk poin ketiga, yaitu mengenai masalah pendidikan di Indonesia akan disampaikan oleh Tegar Satria Kalana. Dan untuk poin keempat akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Gumilar Munggaran. Untuk poin terakhir yaitu poin kelima akan disampaikan oleh Siti Mutia Anggraini. Masalah pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Biaya sekolah. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan sering sekali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, sekolahnya akan diterbengkalaikan dan lebih mementingkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Apalagi saat ini terdampak dari pandemi COVID-19, banyak orang tua siswa dirumahkan atau bahkan jadi pengangguran. Sedangkan pembelajaran sekolah dilakukan secara daring, yang mana harus mempersiapkan HP, laptop, jaringan yang stabil, dan kuota. Sedangkan untuk memenuhi itu semua harus pakai uang. 2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Tidak sedikit di daerah-daerah tertentu ditemukan bangunan sekolah yang roboh, sudah tidak layak untuk melakukan pembelajaran. Masih ada yang belum memiliki fasilitas seperti halnya kursi, meja, papan tulis, dan perlengkapan lainnya yang menunjang dalam pembelajaran. 3. Guru yang tidak terlatih atau profesional. Di sini peran guru sangat penting karena guru bertugas untuk mendidik dan membentuk karakter seorang pelajar. Apabila seorang guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2002 menunjukkan angka partisipasi murni yang disingkat menjadi APN untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4%, 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. 5. Rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan. Data Bappenas 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma SO sebesar 27,54%, dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan, yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak punya keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. 6. Rendahnya prestasi siswa. Demi masalah yang sudah kami sebutkan di atas,
sangat berpengaruh pada prestasi seorang pelajar. Karena dari seorang guru yang tidak profesional, pengetahuan seorang murid menjadi sangat minim, dan bahkan jika fasilitas pembelajaran yang kurang pun menjadi faktor pendorong keterlambatan dan ketertinggalan siswa di Indonesia. Persen diploma SO sebesar 27,54% dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan, yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak punya keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. 6. Rendahnya prestasi siswa. Demi masalah yang sudah kami sebutkan di atas, sangat berpengaruh pada prestasi seorang pelajar. Karena dari seorang guru yang tidak profesional, pengetahuan seorang murid menjadi sangat minim, dan bahkan jika fasilitas pembelajaran yang kurang pun menjadi faktor pendorong keterlambatan dan ketertinggalan siswa di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Solusi di sini ada 4. Yang pertama, tingkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah haruslah bertanggung jawab dalam menanggung biaya pendidikan bagi warganya, baik sekolah negeri ataupun swasta, agar banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ini penting jika ingin mendapatkan generasi yang cerdas. Nah, kenapa pemerintah harus meningkatkan anggaran atau biaya pendidikan? Karena orang tua zaman sekarang ataupun anak-anak zaman sekarang yang tanda kutip mohon maaf kurang mampu, itu keluarganya selalu melarang untuk sekolah karena biaya mahal. Nah, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan anggaran biaya pendidikan ya ke sekolah-sekolah agar anak-anak ataupun orang tua tidak harus berbayar mahal, setidaknya bisa membantu atau meringankan. Yang kedua, manajemen pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan yang paling baik wajib memperhatikan profesionalisme dan juga kreativitas lembaga dalam penyelenggara pendidikan. Bebaskan sekolah dari suasana berbisnis. Ingat, sekolah bukanlah ladang berbisnis bagi para pejabat dan dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, serta perusahaan swasta. Akan tetapi sekolah adalah tempat untuk mencerdaskan bangsa. Nah, di sini ada kata bebaskan sekolah dari suasana bisnis. Nah, bisa kita lihat dari contoh-contoh ke belakang. Nah, jangan jauh-jauh, di angkatan saya aja. Pada saat saya SMP saya yang paling terkenal dan terfavorit. Nah, banyak sekali anak-anak yang ingin masuk ke SMP tersebut, tetapi gagal karena nilainya kurang ataupun nilai pengetahuannya kurang. Nah, di sana ada banyak guru ataupun orang-orang yang berada di sekolah atau yang bertanggung jawab di sekolah yang berbisnis dengan orang tuanya yang anaknya ingin masuk ke sekolah tersebut. Mereka cukup membayar ataupun memberikan kepada sekolah hanya 5 juta misalkan. Nah, itu kan sebagian dari bisnis. Nah, maka hapuskan itu. Jadi jangan dijadikan sekolah sebagai ladang bisnis. Yang ketiga, memperbaiki kurikulum
Dalam penyusunan kurikulum, hendaknya dengan mempertimbangkan berbagai potensi alam, sumber daya manusia, atau sarana serta prasarana yang sudah ada. Pendidikan agama ini paling penting, tak hanya sebagai penyampaian dogma ataupun pengetahuan salah satu agama saja pada siswa, akan tetapi sebagai penginternalisasian dari nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, rendahan hati, dan lain-lain. Pendidikan melatih kesadaran kritis, sikap kritis, dan juga toleran. Nantinya akan merangsang tumbuhnya kepekaan sosial serta rasa keadilan. Oleh sebab itu, diharap bisa mengatasi masalah sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi bangsa. Nah, pemerintah juga harus memperbaiki kurikulum. Misalnya, seperti sekarang ya, corona, ataupun ada wabah COVID-19. Nah, di sini tidak semua anak ataupun orang-orang yang belajar mempunyai HP. Nah, ini kan harus mempertimbangkan sarana dan prasarana, harus bagaimana dan apa solusinya agar semua anak atau yang tidak mempunyai HP bisa belajar. 24 atau yang nomor terakhir, pemberdayaan guru. Guru ini hendaknya juga harus lebih kreatif, inovatif, terampil, serta berani dalam berinisiatif di dalam mengembangkan model pengajaran secara variatif. Perbaiki kesejahteraan guru. Guru adalah faktor dominan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itulah, upaya perbaikan kesejahteraan bagi guru ini harus ditingkatkan lagi, sehingga nantinya guru tak hanya dituntut untuk tingkatkan wawasan atau mutu mengajarnya, dan juga menghasilkan output yang baik pula, memperluas dan memeratakan mendapat pendidikan. Strategi atau upaya pemerintah mengatasi masalah pendidikan di Indonesia bisa dilakukan dengan pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa, pemberian insentif pada guru yang bertugas pada daerah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu bagi anak dengan kelainan, dan tingkatkan keterlibatan masyarakat di dalam menunjang pendidikan berkualitas. Nah, pemberdayaan guru. Di sini ada kesejahteraan guru. Nah, seperti guru honorer dengan guru PNS itu sangat berbeda. Nah, guru honorer itu kerjanya kan sama. Misalkan guru honorer di sekolah dasar bekerja dari jam 7 pagi misalkan sampai jam 12, tetapi gajinya atau upahnya itu tidak sesuai, karena kebanyakan ya sekarang gaji honorer itu sangat rendah. Berbeda dengan yang PNS, itu terjamin segala-galanya. Nah, untuk itu pemerintah harus mengatasi solusi pemberdayaan atau kesejahteraan bagi guru. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Permasalahan aktual pada pendidikan. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pemberdayaan teknologi pendidikan. Masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan pelaksanaannya.
Misalnya, munculnya kurikulum baru merupakan masalah konsep. Maksudnya, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis dan secara psikologis ataukah tidak? Jika tidak, timbullah masalah pelaksanaan atau masalah ekonomi. Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian secara. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi di dalam garis-garis besar haluan negara buku 2A B tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa dimaksud dengan manusia itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Manusia yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan lingkungan masyarakat dan konsentrik dengan diri sendiri. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah yang berikut. 1. Beban kurikulum sudah terlalu syarat. Pendidikan efektif sulit diprogramkan secara eksplisit. Ketiga, pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu. Yang keempat, penilaian hasil pendidikan efektif tidak mudah. Ini masalah kedua, masalah kurikulum. Begitu banyak masalah kurikulum dan pemberdayaan yang ada di Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampak terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Berikut ini merupakan masalah terkait kurikulum. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan negara-negara, kurikulum yang digunakan Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akibat bagi guru dan siswa akan terbebani dengan sejuta materi yang harus dikuasai. Yang kedua, sering berganti nama. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Perubahan tersebut hanya sebatas perubahan nama semata, tanpa mengubah konsep kurikulum. Terutama tidak ada dampak praktis khusus dari perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya sumber prinsip pengembangan. Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan sumber prinsip untuk menunjukkan di mana asal mula lahirnya suatu prinsip pengembangan kurikulum. Masalah yang ketiga adalah masalah peranan guru. Di dalam pengembangan IPTEK yang pesat dan realisnya dipandu oleh kurikulum yang telah disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Di sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memadu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor atau guru BP, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Seorang guru diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran atau sebagai manajernya, menunjukkan tujuan pembelajaran atau direktur, dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran seperti koordinator, mengomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar, komunikator, menyebabkan memberikan kemudahan-kemudahan belajar atau fasilitator, dan memberikan dorongan belajar seperti stimulator. Masalah yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD, program pendidikan 3 tahun di SLTP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yang memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembang kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun antara lain: yang pertama, realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik tengahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar, karena peraturan pemerintah tersebut belum dicabut. Yang kedua, kurikulum yang belum siap. Yang ketiga, pada masa transisi, cara pelaksana pendidikan di lapangan perlu dipersiapkan melalui bimbingan, penyuluhan, pemataran, dan lain-lain. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.